Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar sejarah, khususnya para pelajar sejarah di tingkat SMA maupun masyarakat umum yang gemar sejarah. Dalam video ini kita akan membahas sumber-sumber sejarah, karena bagaimanapun sumber-sumber sejarah ini penting untuk kita bahas, penting untuk kita ketahui ya, karena ini merupakan dasar dari ilmu sejarah, sehingga kita tidak salah paham terhadap sejarah. Nah, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Tonton video ini sampai selesai ya. Semoga nanti bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang sumber-sumber sejarah ya, sehingga bisa memperkaya wawasan dan menjadi dasar dalam melakukan kritik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan sudah melakukan subscribe terhadap channel YouTube ini. Kita membahas sumber-sumber sejarah ini karena bagaimanapun sebuah peristiwa sejarah itu harus jelas sumber-sumber sejarahnya. Dan tidak bisa kita menilai suatu peristiwa sejarah tanpa melihat sumber-sumber sejarah itu. Karena banyak kasus terjadi salah pemahaman terhadap peristiwa sejarah karena kekurangan sumber-sumber sejarah atau ketidakpahaman terhadap sumber-sumber sejarah. Sehingga akhirnya suatu berita sejarah atau suatu peristiwa sejarah itu menjadi tidak jelas, menimbulkan salah pemahaman ya, karena didasarkan oleh sumber-sumber sejarahnya yang tidak jelas. Karena itu untuk membangun pemahaman yang lebih ya, kita harus paham betul apa yang disebut dengan sumber-sumber sejarah. Memang dalam sejarah itu ada fakta, ada data ya. Fakta itu apa-apa yang kita temukan di lapangan, sementara data itu adalah fakta yang sudah mengandung kebenaran. Artinya di dalam ilmu sejarah ya, fakta ini sudah melalui proses serangkaian metodologi sejarah ya. Jadi sudah teruji benarnya ya, sehingga dinyatakan sebagai fakta dan data sejarah yang benar. Sumber-sumber dari suatu peristiwa sejarah itu ada yang berbentuk sumber sejarah benda ya. Jadi yang didapatkan oleh seorang sejarawan itu adalah informasi sejarah yang berbentuk kebendaan ya. Kita bisa melihat misalnya dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada bendera merah putihnya, ada pakaian yang dipakai oleh para pelaku sejarah yaitu Soekarno-Hatta begitu ya. Ada tiang benderanya, kemudian ada foto yang meliput peristiwa tersebut. Nah, itu menjadi benda-benda bersejarah gitu. Kemudian ya, kalau kita melihat ke masa yang lebih lama lagi ya, misalnya di zaman Hindu-Buddha di Indonesia gitu ya, itu ada patung-patung ya yang ditemukan, ada arca, ada candi. Nah, itu merupakan bentuk informasi sejarah yang bersifat kebendaan gitu ya. Sehingga seorang sejarawan itu akan mencari mana benda-benda sejarahnya gitu dari suatu peristiwa gitu. Penelitian sejarah itu banyak mengungkap dan banyak mencari benda-benda sejarahnya dahulu gitu. Dalam suatu peristiwa peperangan misalnya di Eropa gitu. Nah, sejarawan itu akan mencari benda-benda yang digunakan waktu perang itu apa? Entah itu pedang, tameng atau baju besi begitu. Itu merupakan
benda-benda yang dicari. Gitu. Karena apa? Benda-benda inilah yang menentukan seperti apa terjadinya peristiwa di masa lalu. Gitu ya. Kita bisa menganalisis gitu ya, berdasarkan benda-benda yang ditemukan. Akan sangat sulit kalau misalnya benda-benda yang dicari itu tidak ada, sehingga kita tidak bisa berargumen dengan data-data kebendaan yang kuat. Ya. Tapi kalau ada benda-bendanya, misalnya ya, kerajaan Tarumanegara di Kerawang, antara Kerawang dengan Bekasi begitu, itu peninggalannya hampir sangat kurang. Tetapi dengan ditemukannya candi jiwa, ya candi Belandongan begitu ya, dengan ditemukannya artefak-artefak lain gitu ya, itu menjadi memperkuat bahwa kerajaan Tarumanegara itu pernah ada. Gitu. Nah ini, jadi benda-benda sejarah ini sangat penting di dalam sumber penceritaan sejarah. Gitu. Sehingga kalau benda-benda sejarah ini tidak ada, bagaimana kita mau bercerita? Gitu. Nanti bisa menjadi dongeng. Jadi bukan lagi menjadi sebuah sejarah. Gitu. Nah inilah di pentingnya sumber-sumber sejarah benda. Dimanapun sejarawan dunia itu akan selalu mencari sumber-sumber benda dari suatu peristiwa sejarah. Ya. Dan tentu saja prosesnya ini membutuhkan waktu yang lama, ya. Apalagi kalau masanya masa yang sudah sangat lama sekali, ya. Seperti misalnya manusia purba. Nah, untuk mencari fosil manusia purba itu harus dilakukan ekskavasi penggalian ya yang sangat dalam ya di wilayah-wilayah yang diduga dulu menjadi tempat hidup manusia purba. Tetapi inilah sejarah ya. Jadi yang dicari adalah sumber sejarah bendanya dulu. Gitu. Oke, silakan ya. Seperti itu. Nah, kita harus pahami betul bahwa sumber sejarah yang berbentuk kebendaan ini sangat-sangat penting di dalam meneliti suatu peristiwa sejarah. Ya. Akan seperti apa? Ya, akan kelihatannya seperti itu. Ya. Peperangan yang terjadi di masa lalu itu bisa kita lihat kedahsyatannya dari benda-benda yang mereka pakai. Gitu. Maupun di zaman sekarang. Nah, benda-benda yang dipakai dalam peperangan itu menentukan bentuk perangnya seperti apa. Nah, inilah salah satu kenapa sejarawan selalu mencari sumber sejarah yang berbentuk benda. Kalau kita melihat ya benda-benda sejarah seperti senjata, arca, candi, gedung, menhir, artefak atau mata uang gitu ya. Itu ternyata sumbangannya sangat besar sekali dalam menyusun sebuah cerita sejarah gitu ya. Nah, arca misalnya gitu ya. Itu menentukan modelnya seperti apa, dibuat dari bahan apa gitu ya. Nah, itu akan menentukan masanya seperti apa gitu. Sebuah candi misalnya kenapa Borobudur dengan Prambanan berbeda, nah itu akan memperjelas ya latar belakangnya seperti apa, sisi keagamaan yang membuat candi itu seperti apa ya, filosofi pembuatan candinya seperti apa. Nah, dengan dilihat candinya seperti apa itu akan terungkap semua ya. Model-model bangunan gedung dan segala macam itu menjadi ciri khas zamannya. Sehingga penting sekali bagi sejarawan untuk melihat arsitektur gedungnya seperti apa, dibuat dari bahan apa, begitu ya, teknik pembuatannya bagaimana. Nah, bagi sejarawan ini menjadi sebuah sumber cerita yang sangat-sangat mengasihkan, menentukan ya, gambaran dia terhadap masa lalu itu seperti apa. Ya. Kalau kita lihat misalnya ada menhir atau tugu batu gitu ya, tugu batu yang menjadi semacam arah sesembahan dari nenek moyang kita terhadap roh nenek moyangnya gitu. Nah itu
bisa kelihatan dibuatnya dari apa, ya. Lalu nilai-nilai filosofis dari pembuatan menhir itu apa, ya. Cara penggunaannya seperti apa. Nah, menhir ya itu menjadi sebuah sumber cerita yang sangat kuat bagi seorang sejarawan dalam mengekspos masa lalu itu seperti apa, ya. Kemudian benda-benda bersejarah atau kita sebut artefak gitu ya. Itu juga akan menjadi sumber sejarah yang sangat penting bagi seorang sejarawan untuk bisa bercerita tentang masa lalu. Gitu. Kalau misalnya manusia purba itu udah pernah berhias, nah itu karena ditemukan semacam gelang atau cincin ya di tempat-tempat penemuan benda bersejarah manusia purba itu. Nah, ini pentingnya artefak gitu ya. Jadi sejarawan akan menganalisis ya benda-benda artefak itu lalu membuat cerita berdasarkan temuan-temuan dari artefak itu gitu. Bahan artefaknya apa gitu ya. Lalu kenapa artefak itu dibuat, tujuannya untuk apa. Nah, sejarawan ini akan menganalisis artefak-artefak yang mereka temukan. Kemudian contoh lain misalnya mata uang gitu ya. Nah, mata uang ini menentukan bahan mata uangnya itu apa, digunakan pada masa apa begitu ya. Nah, sejarawan bisa bercerita bagaimana ekonomi di zaman masa itu gitu ya. Kemudian persebaran mata uang ini sampai kemana, ke daerah mana begitu. Nah, sejarawan akan bisa membandingkan temuan-temuan mata uang di berbagai belahan dunia ya. Lalu dia bisa membuat cerita berdasarkan temuan-temuan mata uang ini. Jadi benda-benda sejarah bagi seorang sejarawan itu menjadi sumber cerita yang sangat-sangat penting ya, yang membuat dia itu bukan cuma bisa menganalisis tapi juga bisa mengungkapkan, bisa merekonstruksi ya masa lalu itu seperti apa. Nah, inilah pentingnya sumber-sumber sejarah bagi seorang sejarawan dan khususnya bagi ilmu sejarah gitu ya. Sulit ada sebuah cerita kalau tidak ditemukan benda-benda sejarahnya gitu. Karena bagaimanapun ilmu sejarah itu didasarkan kepada fakta dan data yang jelas ya. Sebuah cerita itu disusun berdasarkan fakta dan data yang ditemukan gitu. Nah, kalau cerita tidak didasarkan kepada fakta dan data itu bukan sebuah sejarah ya, tapi mungkin sebuah dongeng begitu. Oke, inilah ya kenapa kita sejarawan gitu ya khususnya. Nah, sangat membutuhkan sumber-sumber benda di dalam merekonstruksi peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Ada sumber sejarah yang berbentuk benda. Nah, sejarawan juga ini membutuhkan sumber sejarah lisan. Atau sumber sejarah lisan itu adalah informasi sejarah yang disampaikan langsung oleh pelaku dan saksi sejarah. Jadi seorang sejarawan biasanya akan melakukan proses wawancara atau interview terhadap para pelaku dan saksi sejarah. Ya, kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia mengeluarkan undang-undang ini, begitu. Nah, kata-kata dari seorang pelaku sejarah atau dari seorang saksi sejarah itu sangat penting untuk menentukan proses rekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Ya. Dan sejarawan tidak bisa merekonstruksi ya kalau keterangan dari pelakunya tidak ada, dari saksinya tidak ada. Gitu. Karena kalau orang yang menjadi bukan pelaku dan bukan saksi sejarah, dia tidak melihat peristiwa itu secara langsung atau mengalami peristiwa itu secara langsung, bagaimana dia bisa bercerita dengan benar terhadap peristiwa itu. Nah, disinilah maka sumber sejarah lisan ya itu sangat-sangat penting sekali ya untuk memahami bukan cuma pola pikir dari pelaku dan saksi sejarah ya, tapi juga untuk memahami bagaimana peristiwa itu terbentuk. Nah, karena itu ya
sumber sejarah lisan ini memegang peranan penting di dalam proses rekonstruksi sejarah. Nah, yang berbentuk sumber sejarah lisan ini misalnya video pidato Presiden Soekarno, misalnya kita banyak temukan di YouTube gitu ya. Nah, ini juga menjadi bukti kuat gitu. Kemudian video pidato kenegaraan Presiden Soeharto misalnya. Itu juga menjadi bukti kuat ya, apa yang dikatakan oleh para pelaku sejarah itu. Nah, kalau video itu bercerita banyak ya. Di mana video itu dibuat, kapan, ya bagaimana ya. Kemudian apa konten yang dipidatokan. Nah, itu bagi seorang sejarawan itu menjadi sumber sejarah yang sangat kaya. Jadi isi pidatonya ya, kemudian di mana pidato itu terjadi, kapannya gitu ya. Nah, isinya apa itu sumber sejarah yang betul-betul luar biasa dan menggambarkan suasana yang sebenarnya. Nah, ini penting di dalam proses menyusun cerita sejarah gitu. Kemudian juga bisa melalui pidato wawancara tokoh sejarah gitu ya. Misalnya ada seorang sejarawan yang mewawancarai Jenderal Sudirman, ya, mewawancarai misalnya para tokoh pemberontakan di Indonesia, kenapa mereka melakukan itu. Nah, bagi seorang sejarawan itu merupakan sumber yang sangat kaya. Jadi apakah berbentuk video atau berbentuk audio, tetapi isinya tentang wawancara terhadap seorang tokoh sejarah begitu, itu akan menjadi sumber-sumber sejarah yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh seorang sejarawan. Karena itu akan menjadi sumber yang otentik, sumber yang asli bagi seorang sejarawan. Ya. Jadi sangat-sangat penting bagi seorang sejarawan untuk mencari sumber-sumber lisan ya, apalagi dari pelaku dan saksi sejarahnya. Dan sulit dibantah kalau ada bukti ya lisan dari pelaku dan saksi sejarah gitu ya. Bisa jadi dalam peristiwa sejarah ada pro dan kontra gitu ya. Si A bilang begini, si B bilang begini. Tapi bagi seorang sejarawan, dia menulis apa adanya yang dikatakan oleh A dan apa yang dikatakan oleh B. Nah, ini sumber sejarah lisan. Video ini merupakan sebuah contoh nyata ya, sumber sejarah lisan yang bersumber dari sebuah video yang merekam langsung pelantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS. Ya. Nah, video ini menjadi sumber yang kaya bagi seorang sejarawan, ya, karena seorang sejarawan dari video ini dia bisa melihat bagaimana ekspresi dari Soekarno, ekspresi dari orang-orang yang hadir, siapa yang hadir pada waktu itu, gitu ya. Ini bagi seorang sejarawan, dia bisa membuat gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi pada masa itu. Karena bagaimanapun video ini merupakan sebuah sumber sejarah yang paling jelas ya. Ada suaranya, ada gambarnya, ada bisa dilihat suasananya, kebatinannya seperti apa, itu dari video ini sangat jelas begitu. Heerser is van het land, maar veel eerder dienaar. Derhalve heb ik plechtig gezworen, aldus de president, mijn land en volk te zullen dienen. Menjadi dasar mutlak daripada pemerintahan. Terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian, maka saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. De president deed tenslotte een beroep op het volk om betekenis en inhoud te geven aan de onafhankelijkheid van Indonesië en eensgezind het einddoel te bereiken.
saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama. Direct na afloop van de rede van de president werd de vlag wederom onder militaire leiden naar het paleis gebracht. Dalam peristiwa sejarah kontemporer, misalnya pada tahun 98, ya, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri. Nah, peristiwa ini diliput oleh banyak media, direkam, divideokan, difilmkan, begitu ya. Nah, penting bagi seorang sejarawan untuk melihat kembali, ya, menyetel kembali video ini, ya, sehingga dia bisa melihat bagaimana suasana sosial, suasana politik, suasana kebatinan ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, padahal dia belum lama memenangkan pemilihan umum. Nah, seorang sejarawan ini akan dengan jeli melihat video pidato pengunduran diri Soeharto ini, ya. Karena apa? Video ini bisa menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Istana Negara. Nah, video ini mengungkap, ya, apa saja, ya, siapa saja para pelaku sejarah pada waktu itu. Sehingga sangat-sangat penting, ya, bagi seorang sejarawan untuk memiliki video ini, ya, memutar berulang-ulang video ini dan berusaha untuk menangkap apa yang bisa diungkap dari isi video ini. Nah, inilah sumber sejarah lisan, ya, yang sangat-sangat kaya dan sangat penting di dalam proses penulisan sejarah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, di samping ada sumber sejarah benda, ada sumber sejarah lisan, ya, yang tidak kalah pentingnya dalam proses rekonstruksi suatu peristiwa sejarah adalah sumber sejarah tulisan, yaitu sumber sejarah yang berbentuk tulisan. Ya. Contoh dari sumber tertulis ini misalnya prasasti, ada naskah, gitu ya. Kemudian dokumen, buku, laporan perjalanan, ya, laporan dari para pejabat kolonial, kemudian sertifikat kalau di era sekarang, begitu ya. Ini sumber-sumber yang betul-betul bisa memberikan sebuah cerita yang menarik bagi seorang sejarawan. Prasasti bisa dilihat misalnya bukan cuma dari sisi tulisannya, ya, tetapi siapa yang membuatnya, ya, apa isinya. Nah, kemudian prasasti itu dibuat dari bahan apa, begitu. Adanya di zaman mana. Nah, sebuah prasasti akan mengungkap masa lalu, ya, yang tadinya gelap bisa menjadi lebih terang, menjadi lebih jelas. Nah, apalagi ditemukan naskah-naskah lain, ya, yang bisa lebih memperjelas seperti apa masa lalu itu, begitu. Kemudian dokumen-dokumen yang ditemukan oleh seorang sejarawan itu bisa mengungkap apa-apa yang sepertinya tersembunyi, ya. Sebuah dokumen misalnya seperti dokumen Super Semar, gitu ya, yang sering kali menjadi kontroversi. Nah, kalau ditemukan itu menjadi suatu bukti sejarah yang sangat kuat, gitu ya. Dan seorang sejarawan memang membutuhkan sumber-sumber yang kuat, ya. Dia menulis peristiwa sejarah itu dengan dukungan
sumber sejarah yang betul-betul real, betul-betul ada ya, bukan sebuah imajinasi ya yang liar gitu ya, tetapi betul-betul ada faktanya, ada datanya ya, ada dokumen-dokumen yang mendukungnya, ada buku-buku yang memperkuat penjelasannya ya, ada laporan perjalanannya atau laporan perjalanan yang menjadi sumber sejarah yang kuat. Nah, contohnya misalnya ada buku Negara Kertagama ya, yang menceritakan perjalanan Raden Wijaya ke berbagai bagian dari wilayah kerajaannya. Nah, laporan perjalanan ini yang kemudian berbentuk buku itu menjadi sumber sejarah yang penting apa yang dilakukan oleh seorang raja ya ketika dia berkuasa. Nah, di zaman sekarang ya dokumen-dokumen itu menjadi sumber penting dalam mengungkap kasus-kasus entah itu korupsi dan segala macam gitu. Nah, dokumen ini memainkan peranan penting. Nah, bagi petugas kepolisian dokumen yang ditemukan itu menjadi sumber hukum. Ya. Bagi seorang sejarawan itu menjadi sebuah sumber cerita. Nah, inilah dari dokumen ini ya bisa diketahui apa isinya, siapa yang membuatnya, dibuat untuk tujuan apa, gitu. Nah, misalnya kita tahu sejarah penjajahan kolonial Belanda. Nah, itu tidak lepas dari laporan para pejabat Belanda. Nah, mereka ditugaskan di daerah mana, membuat laporan seperti apa, begitu ya. Misalnya laporan kemajuan ekonominya, laporan peperangan dan segala macam. Nah, kita punya gambaran tentang era masa penjajahan Belanda itu dari laporan-laporan para pejabat ini. Karena itu ya dokumentasi dari laporan pejabat Belanda yang ada di Belanda gitu ya, itu sangat penting bagi sejarawan Indonesia untuk mengungkap apa yang terjadi di era kolonialisme. Nah, inilah pentingnya ya kenapa sumber sejarah yang berbentuk tulisan ya, lisan dan benda itu harus ditemukan ya, harus dimiliki oleh seorang sejarawan ya, karena memang fungsinya adalah menjadi dasar dalam proses merekonstruksi peristiwa sejarah yang terjadi ya, sehingga mudah dipahami ya, mudah dimengerti ya, dengan logika berpikir yang jelas, dengan analisis yang jelas. Nah, bagaimana seorang sejarawan mengungkap masa lalu nanti kita akan pelajari di dalam metode sejarah. Nah, dari sumber sejarah yang berbentuk tulisan, nah kita bisa melihat misalnya di sini ada teks proklamasi ya yang ditulis oleh Soekarno. Nah, ini bunyi teksnya seperti ini ya, ada coret-coretannya begitu. Nah, ini menjadi sumber yang otentik dalam mengungkapkan peristiwa proklamasi. Nah, kemudian dari Cirebon kita mendapatkan sebuah teks ya yang menjadi sumber sejarah berbentuk tulisan. Nah, kemudian ini ada sumber sejarah yang berbentuk tulisan Nabi ya, yang dikirim melalui para sahabat untuk mengajak para tokoh ya yang ada di kawasan Timur Tengah, entah itu kerajaan Persia, Romawi ya, Abbasi atau sekarang Ethiopia gitu ya, untuk memeluk Islam. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan ya, yang menjadi sumber kuat bagi seorang sejarawan untuk menulis cerita tentang masa lalu. Ya. Dari dokumen-dokumen ini kita bisa melihat misalnya bagaimana bentuk tulisan dari Soekarno. Dari dokumen ini kita bisa melihat apa isi dari dokumen itu. Ya. Maknanya apa, dampak dari tulisan ini seperti apa secara sosial politiknya, secara ekonominya, secara militernya.
Jadi teks yang ada di dalam tulisan itu bermakna penting untuk melihat proyeksi pada saat itu dan kedepannya seperti apa. Nah, makna dari sebuah tulisan itu akan sangat besar menentukan arah masa depan. Nah, karena itulah makanya ya sumber sejarah yang berbentuk tulisan itu sangat penting dimiliki ya, karena menjadi dasar yang kuat dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah ya. Seorang sejarawan tidak mungkin bercerita tentang suatu peristiwa ya kalau data-data tentang teks-teks ya atau sumber sejarah yang berbentuk tulisan ini tidak ada ya. Nah, kalau digabung sumber sejarah lisan, tulisan, benda ya itu akan menjadi suatu cerita sejarah yang menarik, yang sangat kuat gitu ya. Dan kalau sumber ini ditemukan semua oleh seorang sejarawan ya, maka akan banyak cerita panjang yang bisa diungkap oleh seorang sejarawan dari masa lalu gitu. Nah, inilah ya sumber sejarah tulisan itu penting ya. Dan sekali lagi ya ini sumber sejarah tulisan ini adalah sumber sejarah yang berbentuk tulisan. Jadi ada teksnya ya. Nah, kalau di zaman sekarang mah ada sertifikat misalnya. Itu menjadi sumber penting ya. Ijazah itu sumber penting bahwa seseorang itu sudah pernah belajar dan lulus dari sebuah sekolah. Demikian sumber sejarah ya yang kita bahas ya, semoga bisa dipahami ya, bisa dimengerti dan bisa dijadikan sebagai rujukan ya dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, bagi yang sudah menonton video ini ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa mencerahkan ya, bisa memperkaya logika berpikir dan analisisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.